Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas materi sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, pada waktu kalian di SMP dulu, kalian sudah mempelajari yang namanya sistem persamaan linear 2 variabel atau bisa disebut SPLDP. Nah, apakah kalian masih ingat cara penyelesaiannya seperti apa? Dengan menggunakan metode apa? Masih ingat kan? Nah, oke. Untuk sistem persamaan linear 2 variabel, cara penyelesaiannya bisa menggunakan metode eliminasi, bisa menggunakan metode substitusi, atau bisa menggunakan metode campuran eliminasi substitusi. Yang kita pakai untuk menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel adalah menggunakan metode campuran. Itu metode yang lebih mudah dengan menggunakan metode campuran eliminasi substitusi. Nah, untuk kalian agar bisa memahami lagi, kalian langsung saja masuk ke contoh soal yang Bapak berikan ini. Langsung saja kita ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian SPLTP di bawah ini. Nah, untuk persamaan pertamanya adalah X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan 4. Nah, ini boleh kalian tulis saja ini persamaan pertama. Terus yang kedua, 2X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 2. Boleh ditulis persamaan kedua. 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 8. Ini ditulis persamaan ketiga. Nah, untuk cara penyelesaian menentukan himpunan penyelesaian SPLTP, kita menggunakan metode yang lebih mudah adalah metode campuran, yaitu eliminasi dan substitusi. Oke, langsung saja. Cara untuk menentukan metode campuran ada beberapa langkah. Nah, langkah pertama kalian mengeliminasi antara persamaan 1 dan 2, atau boleh mengambil persamaan 1 dan 3, atau boleh juga persamaan 2 dan 3 yang terlebih dahulu. Oke, saya akan mengambil persamaan 1 dan 2 dulu ya. Oke. X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan 4. Persamaan keduanya 2X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 2. Nah, oke. Persamaan 1 dan 2 kita eliminasi. Artinya di sini memiliki 3 variabel X, Y, dan Z. Nah, kita salah satu di antara 3 variabel ini yang namanya mengeliminasi salah satu. Nah, oke, terserah kalian untuk memilih mau mengeliminasi X atau mengeliminasi Y atau mengeliminasi Z. Nah, oke, Bapak ngambil eliminasi X aja ya. Nah, kalau ini X-nya di depan X ini koefisiennya 1, di depan koefisien X ini ada 2. Maka agar bisa tereliminasi harus memiliki koefisien sama di depannya. Maka caranya adalah mengali. Nah, kali semua persamaannya ini dengan nilai. Kalau di sini X-nya di depannya 1, di depannya di sini 2, maka kita balik saja. Di sini 2, pengalinya di sini 1. Nah, oke. Maka boleh kalian tulis 2 dikali 2X sama dengan 2X. 2 dikali min Y hasilnya min 2Y. 2 dikali plus 2Z. 2 kali 2 hasilnya plus 4Z sama dengan 2 dikali 4 hasilnya 8. Nah, terus Yang di bawahnya persamaan kedua 1 kali 2x, karena di sini pengalinya 1 maka tulis lagi ini semua.
Jadi 2x ditambah 2y dikurang z sama dengan 2. Nah, maka kita bisa mengurang. Kan di sini 2x dikurang 2x hasilnya. Nah, karena tadi eliminasi maka kita bisa menghilangkan x. Negatif 2y dikurang plus 2y hasilnya negatif 4y. Oke. Plus 4z dikurang negatif z, artinya 4z ditambahkan plus kali negatif hasilnya plus. Nah, menjadi plus 5z sama dengan 8 dikurang 2 hasilnya 6. Nah, oke, ini adalah kita peroleh persamaan. Karena di sini 1, 2 dan 3, kita dapatkan sini persamaan 4. Oke. Persamaan 4. Nah, terus langkah berikutnya kita eliminasi lagi agar kita bisa memperoleh persamaan 5 dengan cara yang sama, menghilangkan atau mengeliminasi nilai x. Tidak boleh mengeliminasi nilai y atau z karena kita langkah pertama mengeliminasi nilai x. Nah, karena di sini pakai persamaan 1 dan 2, maka kalian boleh menggunakan di sini persamaan 1 dan 3 atau 2 dan 4. Oke, Bapak pilih 1 dan 3. Persamaan 1 dan 3. Jadi sama satunya x dikurang y ditambah 2z sama dengan 4. Nah, persamaan 1, persamaan 3-nya adalah 3x ditambah y ditambah 2z sama dengan 8. Nah, caranya sama seperti ini tadi, mengeliminasi nilai x. Nah, maka karena di sini x-nya berbeda, koefisiennya di sini 1, di sini 3, maka kita bisa mengali berapa? Nah, di atas sini dikali 3, di bawah dikali 1. Oke, bisa. Nah, maka 3 dikali x hasilnya 3x. 3 dikali negatif y hasilnya negatif 3y. 3 dikali plus 2z hasilnya plus 6z sama dengan 3 dikali 4 hasilnya 12. Oke, bisa. Terus 1 kali 3x hasilnya 3x. Nah, kalau pengali 1 kan ya tulis seperti persamaannya, ditambah y. 1 dikali 2z hasilnya plus 2z sama dengan 1 dikali 8 hasilnya 8. Nah, baru kita bisa mengurang. Oke, karena di sini sudah sama, koefisien x-nya adalah 3, di bawah ini juga 3, maka kita bisa mengurang. Nah, untuk pengurangannya diperhatikan ya, negatif 3y dikurang plus y hasilnya negatif 4y. Nah, terus positif 6z dikurang 2z, artinya 6 dikurang 2 hasilnya plus 4z sama dengan 12 dikurang 8 hasilnya 4. Nah, oke, kita peroleh di sini adalah persamaan karena di sini tadi persamaan 4, maka di sini peroleh persamaan kelima. Nah, oke, bisa dipahami. Nah, kita udah memperoleh persamaan 4 dan persamaan 5. Karena di sini kita peroleh tidak ada lagi nilai untuk x-nya, ya kan? Di sini cuma ada y dan z. Di sini juga ada y dan z. Nah, maka langkah selanjutnya kita mengeliminasi lagi persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, langkah selanjutnya eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5.
Oke, kita pakai yang ini lagi agar kita dapat memperoleh salah satu nilai persamaannya tadi. Salah satu bisa nilai Y atau nilai Z. Nah, oke. Persamaan 4 tadi adalah negatif 4Y ditambah 5Z sama dengan 6. Persamaan kelima adalah nih, negatif 4Y ditambah 4Z sama dengan 4. Oke. Nah, di sini terlihat persamaan 4 dan persamaan 5. Kalau kalian lihat di depan nilai Y ini koefisiennya sama nggak? Negatif 4. Nah, kalau ada yang sama, udah kita nggak perlu pengali seperti ini lagi. Boleh kalian langsung mengeliminasi. Nah, kalau negatif 4, kalau kalian menulis di sini untuk kurang, maka negatif 4 dikurang negatif 4 hasilnya habis. Ya kan, kalau kalian menulis tambah, maka di sini menjadi negatif 8. Nah, oleh karena itu kalian menulis di sini kurang. Nah, oke. Nah, jadi 5Z dikurang 4Z hasilnya Z sama dengan 6 dikurang 4 hasilnya 2. Nah, maka kita peroleh di sini kita peroleh nilai Z-nya udah terlebih dahulu. Maka nilai Z-nya adalah negatif. Nilai Z-nya adalah 2. Nah, oke. Ini yang kita pakai nanti. Bisa dipahami? Oke, kita sudah mendapatkan nilai Z-nya adalah 2. Nah, maka langkah berikutnya kita menggunakan substitusi, yaitu artinya memasukkan nilai salah satu variabel yang sudah kita dapat tadi. Kita sudah mendapatkan nilai Z-nya adalah 2. Nah, maka langkah berikutnya substitusi nilai Z tadi. Substitusi nilai Z sama dengan 2 ke persamaan. Nah, persamaan yang kita pakai bukan persamaan 1, 2, dan 3. Yang kita pakai persamaan yang dipilih adalah antara persamaan 4 dan 5. Kalian boleh memilih persamaan 4 atau 5. Bapak sini ngambil ke persamaan 4 saja ya. Nah, oke. Ke persamaan 4. Persamaan 4 tadi apa? Negatif 4Y ditambah 5Z sama dengan 6. Nah, artinya kalau substitusi itu kalian memasukkan nilai Z ini sama dengan 2 ke persamaan 4 tadi, sehingga kita nanti memperoleh nilai Y. Nah, oke. Cara substitusi adalah langsung saja negatif 4Y ditambah 5. Karena Z-nya kita substitusikan tadi sama dengan 2, maka 5 dikali 2 sama dengan 6. Oke. Negatif 4Y ditambah 5 dikali 2 hasilnya 10 sama dengan 6. Nah, maka negatif 4Y sama dengan 6. 10 nya pindah ruas, dikurang 10. Negatif 4Y sama dengan 6 dikurang 10, negatif 4. Nah, maka kita bisa memperoleh Y sama dengan negatif 4. Nih, pembaginya adalah negatif 4. Negatif 4. Maka kita memperoleh nilai Y sama dengan negatif 4 bagi negatif 4 hasilnya 1. Nah, oke. Nah, udah kita dapat nilai Y-nya sama dengan 1. Oke, kita dapat sudah negatif nilai Y-nya adalah sama dengan 1. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan nilai Y-nya sama dengan 1 dan Z-nya sama dengan 2. Yang terakhir kita menentukan variabel yang X. Nah, oke. Yang terakhir
Untuk yang terakhir, kalian melakukan substitusi lagi, substitusi ke persamaan berapa. Kita tidak boleh lagi memakai persamaan 4 dan 5. Nah, oke, melakukan substitusi nilai. Nah, nilai apa? Nilai y-nya tadi sama dengan 1 dan z-nya sama dengan 2 ke persamaan berapa. Persamaan yang kita pakai tadi kita kembalikan lagi ke awal, persamaan 1, 2 atau 3. Kalian boleh memilih persamaan di antara ketiga itu tadi. Nah, untuk Bapak memakai persamaan ke 1 saja ya. Nah, ke persamaan 1. Nah, persamaan 1 tadi apa? X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan 4. Nah, tadi di sini ada substitusi, artinya kita memasukkan nilai y-nya sama dengan 1 dan z-nya sama dengan 2 ke persamaan 1. Oke. Yang kita cari adalah nilai x lagi terakhir. Maka di sini x tulis saja dikurang y-nya tadi berapa? Y-nya 1. Nah, y-nya 1 ditambah 2z, z-nya 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka kita peroleh x dikurang 1 ditambah 4 sama dengan 4. Nah, maka x sama dengan 4-nya turun. Nih, negatif 1 pindah ruas menjadi positif 1, positif 4 pindah ruas menjadi negatif 4. Maka x sama dengan 4 tambah 1, 5 dikurang 4. Nilai x sama dengan 1. Nah, maka kita peroleh nilai x sama dengan 1. Nah, oke. Jadi bisa ditulis himpunan penyelesaian Nah, penyelesaiannya adalah nilai x-nya sama dengan 1, nilai y-nya sama dengan 1, dan nilai z-nya 2. Nah, oke. Inilah himpunan penyelesaian dari persamaan di soal tadi. X-nya 1, y-nya 1, dan z-nya 2. Oke, bisa dipahami?